Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin menyampaikan hasil kerja tugas kami, yaitu tugas manajemen pengendalian usaha dengan judul materi organisasi dan manajemen dalam mencapai tujuan yang berorientasi laba. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan nama-nama anggota kami, yaitu saya sendiri Siti Nur Fatimah dan teman saya Willy Dwi Angga Putra dan Muhammad Miftahul Hoiri. Pada materi pertama akan dibacakan oleh teman saya Ari. Organisasi laba. Organisasi laba adalah suatu organisasi yang bertujuan untuk sosial maupun pendidikan, tidak untuk memperoleh keuntungan pribadi pemilik ataupun pengolahannya. Organisasi laba biasanya juga dapat disebut sebagai organisasi yang dalam menjalankan aktivitasnya tidak berorientasi untuk menghasilkan keuntungan bisnis atau yang sering disebut dengan not for profit organization. Adapun beberapa karakteristik dalam organisasi laba. Yang pertama itu adalah tidak bermotif mencari keuntungan. Yang kedua, menghasilkan barang dan jasa tanpa bertujuan memupuk laba. Yang ketiga, ada kecenderungan berorientasi semata-mata pada pelayanan. Yang keempat, sumber daya entitas berasal dari penyumbang yang tidak mengharapkan pembayaran kembali atau manfaat ekonomi yang sebanding dengan jumlah sumber daya yang diberikan. Selanjutnya ada pendapatan organisasi nirlaba. Ada beberapa jenis pendapatan yang terdapat pada organisasi nirlaba, tergantung pada jenis dan karakteristik dari organisasi nirlaba. Bisa dilihat dari ada atau tidaknya pembatasan, maka jenis pendapatan yang terdapat pada organisasi nirlaba dapat dibagi menjadi terikat temporer maupun terikat secara permanen. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan teman saya. Kemudian selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya Willy. Perbedaan organisasi nirlaba dengan organisasi laba. Pada organisasi laba, pemilik jelas memperoleh untung dari hasil usaha organisasinya. Dalam hal mengatur, organisasi nirlaba membutuhkannya sebagai sumber pendanaan. Berbeda dengan organisasi laba yang telah memiliki sumber pendanaan yang jelas, yakni dari keuntungan usahanya. Dalam hal penyebaran tanggung jawab, pada organisasi laba telah jelas siapa yang menjadi dewan komisaris, yang kemudian memilih seorang direktur pelaksana. Pada organisasi nirlaba, hal ini tidak mudah dilakukan. Anggota dewan komisaris bukanlah pemilik organisasi, sedangkan organisasi nirlaba non-profit membutuhkan pengelolaan yang berbeda dengan organisasi profit dan pemerintah. Pengelolaan organisasi nirlaba dan kriteria pencapaian kinerja organisasi tidak berdasar pada pertimbangan ekonomi semata, tapi sejauh mana masyarakat yang dilayaninya diberdayakan sesuai konteks hidup dan potensi kemanusiaannya. Klasifikasi organisasi non-profit. Koten mengidentifikasi organisasi non-profit seperti badan-badan pemerintah yang dibentuk dengan undang-undang dan diberi wewenang untuk memberi pelayanan dan mengut pajak. Organisasi non-profit swasta atau sektor independen yang biasanya beroperasi sebagai organisasi bebas pajak, tapi diorganisir di luar kewenangan pemerintah dan perundang-undangan. Organisasi itu mungkin bergerak di bidang pendidikan, pelayanan kemanusiaan, perdagangan, atau perhimpunan profesi. Organisasi yang dibentuk dengan wewenang legislatif dan biasanya diserahi monopoli yang terbatas untuk memberikan pelayanan atau menyediakan barang kebutuhan tertentu pada kelompok-kelompok masyarakat. Nah, itu juga bisa dibilang klasifikasi organisasi non-profit. Pendidikan. Pendidikan merupakan salah satu aspek penting dan juga sebagai kebutuhan dasar yang harus dimiliki oleh setiap individu untuk menghadapi perkembangan yang terjadi dalam masyarakat. Berbicara mengenai pendidikan di Bali, apabila diukur sesuai standar nasional, kualitas pendidikan di Bali dapat dikategorikan cukup baik. Selain prestasi yang berhasil dicapai dalam bidang pendidikan tersebut, Bali juga masih memiliki beberapa permasalahan yang dialami dalam bidang pendidikan, seperti siswa putus sekolah atau tidak melanjutkan ke pendidikan jenjang selanjutnya. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat untuk mengatasi masalah putus sekolah, seperti Gerakan Kakak Asuh Bali. Gerakan Kakak Asuh Bali ini merupakan suatu gerakan dalam bidang pendidikan yang kegiatannya membantu memberikan bekal atau biaya sekolah pada anak-anak kurang mampu yang berada di berbagai daerah pelosok-pelosok di Bali. Lalu berikutnya akan dibacakan oleh saya sendiri. Hambatan atau kendala Gerakan Kakak Asuh Bali.
Dalam hal ini terdapat dua faktor hambatan, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Dalam faktor internal ini, faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam gerakan itu sendiri. Bagian internal dalam suatu gerakan sosial adalah pihak-pihak yang berperan aktif dalam gerakan tersebut. Kendala atau hambatan internal yang pertama kali dirasakan oleh gerakan kakak asuh Bali ini adalah menciptakan formula yang tepat untuk gerakan ini. Gerakan sosial akan berhasil apabila menggunakan taktik-taktik yang dapat diterima secara sosial. Taktik yang dapat diterima secara sosial ini akan memberikan dampak terhadap pembentukan rasa hormat dan citra positif dari publik. Selanjutnya, faktor eksternal. Faktor yang berasal dari luar atau faktor eksternal juga dapat menjadikan hambatan dalam gerakan ini. Faktor eksternal yang menjadi hambatan dalam gerakan kakak asuh Bali diantaranya adalah kondisi geografis, keterbatasan komunikasi, dan kondisi keluarga adik asuh. Siswa-siswa yang menjadi adik asuh rata-rata memiliki tempat tinggal yang sangat jauh dari sekolahnya. Bahkan, ada adik asuh yang harus melewati sungai hingga menuruni bukit terlebih dahulu agar bisa sampai ke sekolah. Jarak yang cukup jauh ini tidak hanya menjadikan kendala bagi adik asuh saja. Kakak asuh dan relawan juga yang ingin mengunjungi adik asuh ke rumahnya sering mendalami kendala dengan kondisi geografis tersebut. Selanjutnya, dampak keberadaan kakak asuh Bali. Gerakan kakak asuh Bali sudah menciptakan dampak positif. Dampak positif dari keberadaan gerakan kakak asuh Bali ini tidak hanya dirasakan oleh masyarakat, namun perubahannya juga dirasakan oleh kakak asuh dan relawan setelah bergabung dalam gerakan ini. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh kakak asuh dan relawan seperti melakukan survei, kunjungan ke rumah adik asuh, dan kegiatan-kegiatan lainnya menjadikan kakak asuh dan relawan memiliki hubungan yang dekat dengan adik asuh beserta keluarganya. Kemudian, kesimpulan yang dapat diambil dari materi ini adalah berdasarkan penelitian yang telah dilakukan mengenai peran kakak asuh Bali sebagai gerakan sosial berbasis pendidikan di Bali, maka dapat disimpulkan dalam mencari solusi untuk mengatasi kendala yang diakibatkan oleh faktor internal dan faktor eksternal, serta solusi yang diberikan dalam upaya mengatasi hambatan tersebut, diputuskan bersama oleh pengurus inti dan penuh pertimbangan. Ketiga, dampak positif dari keberadaan gerakan kakak asuh Bali tidak hanya dirasakan oleh pihak adik asuh dan keluarganya, tetapi masyarakat sekitar dan pihak sekolah tempat adik asuh mengenyam pendidikan juga sangat merasakan dampak positif dari keberadaan gerakan ini. Kakak asuh dan relawan yang bergabung dalam gerakan ini juga turut mendapatkan dampak positif setelah bergabung dalam gerakan kakak asuh Bali. Sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Bila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.